Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wigati Putri Lestari, NIM 2020143298, kelas 2H PGSD. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi tumbuhan, yaitu tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup eukariotik yang bersel banyak, memiliki banyak dinding sel, dan berklorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan berdasarkan alat reproduksi dibagi menjadi tumbuhan berspora, ada atau tidaknya pembuluh, yaitu lumut dibagi atas divisi lumut daun, lumut hati, lumut tanduk. Paku dibagi atas kelas Psilocybinae, Eucalyptinae, Lycopodinae, Vilcinae. Tumbuhan berbiji atau spermatophyta berdasarkan struktur biji gimnosperma dibagi atas divisi Pinophyta, Cicadophyta, Gingophyta, Genetophyta. Angiosperma dibagi atas kelas 2 dikotil, monokotil. Contohnya tumbuhan berbiji dikotil. Ini tumbuhan berbiji. Fotosintesisnya yaitu cahaya mengenai daun, oksigen, air menyerap ke akar. Klarifikasi hewan yaitu berkembang biak, ovivipar, bertelur. Contohnya seperti ayam, bebek, cicak. Vivipar melahirkan, yaitu contohnya kambing, sapi, dan lain-lain. Ovavivipar seperti lumba-lumba, kuda laut, hiu. Cara bergeraknya yaitu kaki, sirip, perut, sayap. Tempat hidupnya yaitu air dan darat. Bernapas seperti insang, paru-paru, kulit, dan trakea. Makanannya yaitu karnivora, yaitu pemakan daging. 2. Omnivora, yaitu pemakan daging dan tumbuhan. 3. Herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Sistem organ manusia. 1. Hati berfungsi menghancurkan sel darah merah. 2. Memproduksi protein. 3. Menyimpan nutrisi. 2. Yaitu ginjal. Ginjal berfungsi membuang limbah dan menyaring racun garam berlebihan. 2. Mengatur sel darah merah. 3. Mengendalikan keseimbangan air. 3. Kulit berfungsi, yaitu untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebihan melalui keringat. Keempat yaitu paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Koordinasi dan alat indera, yaitu pengertiannya sel saraf adalah sel khusus menghasilkan pesan-pesan yang dapat disampaikan dari suatu bagian tubuh lainnya.
Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol bertugas menerima rangsangan, menghantarkan rangsangan yang diterima bagian tubuh, yaitu sel saraf neuron. Merupakan sel saraf neuron yang terbesar tersusun atas nukleus inti sel yang dikelilingi oleh sitoplasma. Dendrit tonjolan sitoplasma yang tidak terlalu panjang, pendek, berfungsi untuk meneruskan impuls menuju badan sel. Akson merupakan tonjolan sitoplasma yang panjang, berfungsi meneruskan impuls menjauhi badan sel ke neuron atau jaringan lain. Contohnya yaitu dendrit badan sel, sel sekwan, sinapsis, silubung mielin, nodus ranvier, nukleus. Sel saraf yaitu saraf sineuris, saraf motoris, dan saraf penghubung yaitu 1. Neuron sensoris, 2. Neuron mitosis, 3. Neuron penghubung. Alat indera pada manusia yaitu mata, otot, sklera, koroid, retina, bintik kuning, bintik buta, saraf vitreous, humor, lensa, aqueous, humor, pupil, iris, kulit yaitu batang rambut, penerima sensor, kulit keringat, serabut sayap, syaraf, sensor, vena, arteri, akar rambut, kandungan rambut, folikel, hipodermis, dermis, epidermis, urat syaraf, kelenjar palit. Penyakit pada mata. 1. Kekotalima, mengerinya kornea mata akibat kekurangan vitamin A. 2. Konjungtivis, radang pada selaput konjungtiva. 3. Buta warna, penyakit menurun yang tidak dapat membedakan warna seperti hijau dan biru. Sistem gerak adalah kumpulan tulang yang tersusun dihubungi dengan sendi, seperti tengkorak yaitu tulang ubun-ubun, tulang dahi, tulang hidung, tulang sekat hidung, tulang mata, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang kepala. Tulang tengkorak untuk melindungi otot dan bola mata yang merupakan organ lemah. Terletak 22 tulang pada tengkorak manusia. 21 diantaranya melekat kuat sehingga tidak terjadi gerak di atas tulang tersebut. Tangan, tulang lengan atas, tulang lengan hasta, tulang pengumpil, tulang jari tangan, tulang
pengelangan tangan. Badan yaitu tersusun dari tulang rusuk 7 pasang, tulang rusuk palsu 3 pasang, tulang rusuk melayang 2 pasang, tulang hulu, tulang badan, tulang pedang-pedangan. Makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat gigi yang membantu mencernakan makanan, membantu molekul yang lebih kecil. Setelah itu makanan masuk ke kerongkongan masuk ke lambung ke usus halus ke usus besar akan dikeluarkan anus. Sistem transportasi atau peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri atas alat peredaran darah. Darah yaitu plasma darah, sel-sel darah, terdiri atas sel darah merah, 2 sel darah putih, 3 keping darah. Terdiri dari atas ini yaitu jantung, pembuluh darah, peredaran darah, peredaran limfa yaitu arteri, vena, kapiler. Dapat mengalami gangguan pada sistem peredaran darah yaitu terbagi menjadi 2. Dapat berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah. Berhubungan dengan darah. Contohnya penyakit jantung, 2 tekanan darah rendah, 3 tekanan darah tinggi, 4 varises, anemia, leukemia, thalassemia, AIDS. Sistem reproduksi pada pria yaitu fungsinya penis berfungsi saluran kencing atau urin. 2. Skrotum untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam, fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon. 4. Epidermis, saluran kelenjar dari testis berfungsi sebagai tempat sperma sementara. 5. Saluran ureta yaitu saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari seluruh reproduksi. 6. Vesikula seminalis yaitu memberikan nutrisi pada sperma. 7. Kelenjar prostat yaitu menghasilkan cairan bersifat asam. 8. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan bersifat basa. Sistem reproduksi wanita yaitu berfungsi vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bayi. 2. Cervix, bagian ujung dari ureus penghubung uterus dan vagina. 3. Saluran telur atau tuba fallopiae atau ovidut terdapat sepasang setiap tubuh perempuan yaitu kanan dan kiri. Induk telur tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel sel telur atau ovum di kembang folikel juga menghasilkan hormon
perempuan yaitu estrogen, progesteron. 5. Rahim berfungsi tempat berkembangnya janin setelah sel keluar dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim endometrium berperan dalam pembentukan plasenta. Ekosistem menjadi 3 komponen, yaitu ekosistem mempunyai komponen yaitu komponen biotik dan abiotik, dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, penghasil makanan yang termasuk produsen adalah makhluk hidup yang sel penyusunnya mempunyai klorofil. 2. Konsumen, yaitu pemakai dan tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. 3. Dekomposes, yaitu pengurai zat organik dalam tubuh. Komponen lainnya dekomposer meliputi bakteri pengurai dan jamur sporofil. Satuan 1. Individu, yaitu satuan makhluk hidup tunggal. 2. Populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang menempati daerah atau wilayah tentu. Contohnya, populasi gajah, populasi musang. Populasi adalah sekumpulan berkaitan dengan populasi. Dikenal istilah kependapatan populasi, yaitu jumlah individu sejenis persatuan luas. 3. Komunitas, yaitu kumpulan populasi makhluk hidup dalam komunitas atau penyusun saling berinteraksi. 4. Ekosistem yaitu persatuan antara komunitas dengan lingkungan hidup yang menyebabkan hubungan timbal balik. 5. Biosfer, yaitu bumi dan amiosfer, tempat makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Makanannya yaitu ekosistem buatan, ekosistem alami. 1. Ekosistem darat dibedakan menjadi bioma savana, gurun, hutan, hujan, transvis, taiga, dan tundra. 2. Ekosistem pantai dibedakan menjadi 2, formasi mangrove, formasi perkop, dan formasi bertingkat betina. 3. Ekosistem air tawar dibedakan menjadi ekosistem danau, rawa, sungai. 4. Ekosistem laut merupakan ekosistem paling luas di dunia. Sistem tata surya, matahari, planet. Merkurius, yaitu planet terkecil. 2. Venus disebut bintang fajar. Bumi memiliki satelit bumi. Mars disebut planet merah. Jupiter planet terbesar. Saturnus planet terbesar. Uranus memiliki 2 satelit. Neptunus revolusi 168,8 tahun. Satelit ada Triton, Nereid. Bulan asteroid, komet. Toko, nebula,
planetesimal, pasang surut, rota planet Jupiter. Energi terbarukan. Energi panas bumi berasal dari pusat bumi yang terbentuk dari lapisan batuan yang juga juga di geotermal. Energi matahari. Sumber utama bumi, contohnya matahari, menjadi sumber energi melalui pantul surya yang dibuat manusia. Energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya beredaran tekanan. Energi atletif. Positif, ransah lingkungan dapat diperbarui. Negatif, biaya lebih mahal, membutuhkan teknologi baru. Energi air. Aliran air darat menyimpan energi dengan sehingga dapat digunakan sebagian pembangkit matahari. Sel surya berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik karena fotovoltaik, kegangan pada elektronik P dan N. Sel surya charge control. Diperlukan baterai bank yang kuat untuk menghasilkan daya cukup. Bank arus AC, influx arus AC. Bioteknologi dibedakan menjadi tradisional dan modern. Tradisional memanfaatkan 1. Mikroba, 2. Proses biokimia, 3. Genetika secara alami. Modern berhubungan dengan 1. Berkayasa DNA, 2. Transfer DNA antar organisme. Aplikasi dalam bidang 1. Pangan, 2. Pertanian, 3. Peternakan, 4. Kesehatan, 5. Pengobatan. Mikroorganisme, 2. Kultur jaringan, 3. Rekayasa genetik. Ilmu berupa mikrobiologi, biologi sel, genetik, biokimia. Sekian dari saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.